Hai teman-teman, terima kasih sudah berkumpul kembali di pertemuan kita kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber Bu Esther. Selamat malam Bu Esther, dan tentu saja host kami yang luar biasa Pak Yanto. Apa kabar Pak Yanto? Selamat sore. Indonesia, selamat sore. Pak Kiki, selamat malam. Ya, Sydney, selamat malam Sydney. Ya, selamat sore. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, Bu Esther. Jadi kita mau cerita dengan kondisi-kondisi sekarang ini tentu saja bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia menghadapi COVID. Nah, ini ada cerita sedikit dari Bu Esther tentang bagaimana perjalanan beliau mengalami terpapar COVID kebetulan tahun kemarin bersama suaminya Pak Sanjaya. Waktu dan kami berikan kepada Pak Yanto sebagai host untuk ngobrol-ngobrol. Silakan Pak Yanto, waktunya dimulai. Baik, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semuanya pada hari ini, sore hari ini di Indonesia. Saya bersama dengan Bu Esther ingin berbagi berkat kepada saudara-saudara kita di luar sana. Kita karena semuanya ini adalah mantan-mantan ya terpapar COVID, dan saya tahun lalu betul-betul juga sangat kehilangan, sangat terkejut ya dengan mendengar entah sudah dirawat berapa hari begitu baru tahu bahwa Bu Esther dan Pak Sanjaya itu sedang dirawat. Dan pada kesempatan sore hari ini saya ingin sekali mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu Bu Esther. Jadi kami hanya mendengarnya sesaat setelah menjelang kepulangan Pak Sanjaya. Saya merasa terpukul sekali kehilangan. Silakan Bu Esther boleh menceritakan, membagi pada kita bagaimana Bu Esther melalui masa-masa sulit pada saat itu, yang mana bersama-sama masuk ke dalam rumah sakit pada saat itu, dan bagaimana situasinya pada saat itu, sampai Bu Esther begitu tegarnya. Ya, silakan Bu Esther. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk berbagi. Intinya saya ingin berbagi bagaimana Tuhan begitu baik gitu ya, begitu baik kepada kami gitu. Walaupun saya kehilangan Pak Sanjaya gitu. Jadi 8 hari pertama Pak Sanjaya diawali dengan flu gitu, kayak flu aja gitu, ringan gitu. Tapi dalam beberapa hari berjalan itu terus mulai ada napasnya mulai pendek-pendek, dan saya mulai pakai oksigen di rumah. Saran dokter waktu itu, karena COVID itu baru mulai dan masih bingung-bingung gitu, beritanya masih bingung, obatnya juga apa bingung, rumah sakit juga belum dibuka. Terakhir kan pemerintah mewajibkan rumah sakit swasta pun memberikan porsi perawatan untuk pasien COVID, tapi waktu itu tidak. Jadi kami tinggal di Kelapa Gading, saya mencari rumah sakit di sekitar Kelapa Gading. Tentunya yang dekat sini lah. Ternyata kan nggak dapat. Lalu dibantu teman segala macam, kami telepon-telepon juga kemana-mana ke rumah sakit. Sampai saya bilang, oke lah di RSPAD atau di mana boleh gitu. Tapi tidak ada semua, itu dalam kepanikan. Waktu itu tanggal 31 Maret. 31 Maret 2020. Nah, dia mulai flu tanggal 23. Jadi sebenarnya sudah 8 hari di rumah. Tapi tidak berat. Sebelum berangkat ke rumah sakit, sore itu kita jam 6 sore mau berangkat, setengah 6 dia masih, saya udah beritahu dia oke, dia karena udah mulai sesak, dia masih mandi sendiri, keramas segala macam masih oke, semua masih dilakukan sendiri. Akhirnya kami berangkat, dia masih normal, masih jalan biasa gitu, cuman ya udah agak inilah ya. Nah sudahlah, akhirnya kita ke rumah sakit waktu itu ke Bethsaida, cek semuanya di situ. Nah lama-lama lalu di sana setelah selesai hasilnya keluar sudah buruk, rumah sakit tidak mau terima gitu. Dia bilang dia tidak punya kamar isolasi. Ya saya nggak tahu itu betul atau tidak betul ya. Pokoknya dia tidak mau terima kami. Kami dalam kebingungan, dia mengusulkan masuk RSUD Cengkareng. Lalu saya bayangannya RSUD gitu ya, bukan saya mengecilkan, tapi nggak terpikir sekali Pak Sanjaya akan masuk RSUD gitu ya, Cengkareng gitu. Bayangan saya kan RSUD gitu. Ternyata belakangan saya tahu kalau RSUD itu sangat bagus gitu, tapi waktu itu tidak tahu. Akhirnya
ada teman yang dokter itu memberitahu kami, kenal dengan Profesor Yos kan, Yos Susanto, kamu kenal kan? Kenal, saya bilang. Coba hubungi dia, dia punya rumah sakit Awal Bros di Tangerang, berdekatan dengan Bethsaida itu. 15 menit mungkin ya, 10-15 menit sampai. Lalu saya hubungi dia, dia langsung bilang, oke, sekarang langsung bawa sekarang juga masuk Awal Bros gitu. Saya akan kontak Awal Bros, kamu langsung berangkat. Betul. Begitu tiba di Awal Bros, ya karena instruksi yang punya, jadi kita langsung disambut lah, disambut, diurusin gitu. Tapi dulu belum crowded seperti sekarang. Di IGD itu paling ada 3 orang, 4 orang gitu, normal ya normal. Di ruang tunggu juga nggak ada orang duduk-duduk banyak gitu. Normal, situasi masih normal waktu itu. Dan setelah diperiksa semua, dia harus masuk kamar. Oke, malam itu jam 10 masuk kamar. Jadi setelah itu kebetulan di sebelah itu ada apartemen yang disewakan, persis sebelah rumah sakit. Jadi kami tinggal di situ. Kami sewa apartemen, tapi baru bisa masuk besok pagi. Jadi kami tinggal di situ sama keponakan supaya kalau ada apa-apa dipanggilnya cepat gitu, bisa ketemu cepat. Karena kami udah nggak bisa ketemu Pak Sanjaya. Nah, udah nggak bisa masuk, dia udah masuk ruang isolasi. Jadi terakhir saya ketemu waktu dari IGD didorong ke tempat tidurnya, ke tempat ruang isolasi. Itulah pertemuan saya yang terakhir dengan dia. Sudah itu nggak pernah ketemu lagi. Setelah hari Rabu saya prepare, saya pulang ke rumah, saya bawa keperluan saya karena saya mesti nginep di apartemen. Tidak pernah terpikir bahwa saya akan masuk rumah sakit gitu. Nggak terpikir. Hari itu saya iseng, saya bilang, saya mau periksa darah dan CT scan aja. Jangan ronsen lah, takutnya nanti 2 kali kerja gitu. Lalu lah di situ juga di Awal Bros pagi itu saya periksa darah dan CT scan, ternyata di paru sudah bercak gitu. Tapi belum terlalu banyak, masih di pojok-pojok gitu, ujung-ujung. Terus hasilnya kalau dulu bilang apa ya, CRP apa ya, yang inflamasi dalam darah itu 21 gitu. Jadi waktu itu udah dinyatakan saya COVID dan sudah ada inflamasi 21. Kalau normal mungkin berapa, angkanya kecil sekali. Akhirnya saya dirawat juga di lorong yang sama dengan Pak Sanjaya, tapi kita tidak bisa berhubungan. Ya sudah, saya dirawat situ. Akhirnya 2 hari itu, hari Rabu, lalu hari Sabtu siang Pak Sanjaya meninggal. Nah, Pak Sanjaya meninggal. Untungnya sebelum meninggal itu, hari Kamis saya sudah diberitahu sama dokter bahwa keadaannya Pak Sanjaya itu tidak stabil, ibu harus siap sudah pakai ventilator. Hari Kamis itu dipasang ventilator, jadi dia bilang, ibu harus siap ya, ibu ya, gitu. Saya untungnya nggak tahu saya dapat kekuatan dari mana ya, tapi saya yakin itu Tuhan yang memberi saya kekuatan. Tuhan kasihan sama saya kali ya. Nah, terus saya bisa prepare semua gitu. Saya bisa telepon ke rumah, bilang minta dikirim bajunya, jasnya, baju putihnya, jas, dasi, perlengkapannya semua sampai kaos kaki segala saya nggak lupa, sabut tangan apa semua saya minta dari rumah, sisir segala komplit lah pokoknya. Saya pikir ya semoga tidak dipakai gitu. Tapi in case dipakai, saya tahu bahwa COVID itu hanya waktu dulu ya, hanya boleh 4 jam. Sudah harus dimakamkan gitu. Akhirnya kebetulan kita sudah ada punya di San Diego, saya udah beli di situ. Jadi nggak boleh sama San Diego, tapi kita maksa gitu. Nah, akhirnya diperkenankan. Nah, itu saya siap bajunya semua di kamar, dengan tegar hati saya siap dan saya bilang sama dokter, dokter, pakaiannya semua saya siapkan di kamar saya. Suatu waktu ada Pak Sanjaya ada apa-apa, silahkan ambil. Lalu saya juga bilang, saya mau pilih peti hari ini. Hari Kamis saya udah pilih peti. Semoga tidak terpakai, tapi saya harus prepare karena waktu yang 4 jam itu tidak mungkin cukup untuk saya ngambil pakaian ke rumah, untuk saya beli peti gitu ya, tidak mungkin cukup. Dan terus saya juga minta satu hal yang saya minta, saya bilang gitu, saya harus lihat kalau sampai dia sudah meninggal, saya harus lihat. Dan saya mau Pak Sanjaya diperlakukan dengan baik gitu, dengan terhormat, dengan baik. Dia orang baik, saya bilang. Saya minta dia diperlakukan dengan baik. Saya nggak mau kalau misalnya asal-asalan gitu. Ya pokoknya yang normal, normal. Akhirnya betul kejadian hari Sabtu itu, 1:30 siang dia meninggal, saya baru diberita 1:30 gitu. Mungkin setelah dimandikan, baru bajunya diminta jam 2 gitu. Masuk ke kamar saya, suster minta pakaiannya, saya langsung tahu, oh udah nggak ada. Ya sudah, saya berikan bajunya, mereka rapikan semua, setelah rapi, saya dipanggil masuk, pakai APD segala. Saya masuk, saya melihat dia,
kebetulan ICU-nya tuh satu kamar satu orang. Saya udah melihat dia di situ, dia tersenyum gitu, cuma tangannya agak bengkak-bengkak, mungkin bekas infus. Dia sudah pakai jas, sudah rapi deh pokoknya, udah tersenyum. Aduh, saya puas. Saya rasanya lega gitu. Petinya udah tersedia di situ, jadi saya juga lihat fisik petinya seperti itu. Pokoknya saya bersyukur pada Tuhan sore itu. Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan terima kasih, saya punya kesempatan untuk bersama dia, saya berdoa, saya kasih dia selamat jalan. Tidak lebih dari 5 menit, mungkin 4 menit, tidak lebih lah dari 5 menit karena nggak boleh lama-lama. Ya udah, jadi saya melepas dia. Itulah kejadiannya. Lalu saya suruh balik ke kamar, mandi, keramas. Dan jam 4 lewat seperempat, itu meninggalnya setengah 1. Jam 4 seperempat, saya sudah diberi kabar bahwa sudah tiba di San Diego. Nah, sudah tiba di San Diego, dan jam 5 sudah dimakamkan. Luar biasa. Lancar sekali gitu, jadi nggak kayak zaman sekarang nih. Sekarang kan jadi ribet gitu ya, jadi lama, bisa nginep-nginep gitu ya. Ini enggak. Ya mungkin karena kami sudah punya kuburan juga. Terus ya saya bersangat Tuhan kirim pastor 2 orang. Ajaib. Saya nggak kepikir cari pastor gitu ya. Yang datang koordinator prodiakon bersama ada prodiakon lain juga. Nah sekarang saya Pak Sanjaya mendapat kesempatan ibadatnya tuh ada pastor gitu. Biarpun pastor itu nggak siap karena kita nggak panggil. Tapi yang namanya pastor kan selalu bawa buku mungkin ya. Jadi dia langsung bisa ibadat. Jam 5 sore sedang dalam proses pemakaman di gereja Santo Yakobus Kelapa Gading, itu diadakan misa requiem. Jadi pas di sana dimakamkan, di sini di Yakobus ini, di gereja Santo Yakobus, ada misa arwah untuk Pak Sanjaya. Luar biasa. Saya diberitahu, jadi saya rasanya gimana ya gitu ya, Tuhan begitu baik. Saya malah jadi bilang Tuhan tuh baik sekali gitu. Dia diberikan yang terbaik, dia mendapat semua yang terbaik. Sebelumnya juga dia mendapat sakramen perminyakan. Biarpun hari Kamis itu sakramen perminyakan bersama Romo Erwin MSF yang di Sunter, saya minta Romo apa bisa online. Dia bilang bisa Bu, bisa. Ibu mewakili. Akhirnya saya dikasih doa-doanya, kami online gitu. Lalu Romo Erwin itu mendapat kesempatan untuk video call dengan Pak Sanjaya. Saya juga punya kesempatan hari Kamis itu, saya juga punya kesempatan gitu. Ya dia udah nggak bisa ngomong karena udah pakai ventilator. Saya ngomong aja, saya doain, saya bilang ini ya Pak, sabar, ikut Yesus lah, pokoknya pasti Tuhan nanti berikan yang terbaik, saya bilang. Romo Erwin juga sempat video call sama dia, doain segala macam. Jadi memang dia mendapatkan yang luar biasa gitu. Dia tidak menderita karena dia cepat juga pergi. Jadi Sabtu itu dia pulang, selesai. Nah, setelah itu, cerita yang setelah itu adalah saya di kamar sendiri. Waktu itu nggak kayak sekarang gitu. Kamarnya memang yang kamar bed 4, yang bednya ada 4, artinya kelas 2 kali ya. Adanya mungkin itu. Tapi bednya nggak ada semua. Bednya cuma 1 gitu. Wah, luar biasa. Jadi saya sendirian di kamar yang gede, kamarnya bertekanan tekanan rendah. Untuk COVID itu ruangannya dibikin tekanan rendah. Jadi kamarnya enak gitu, sejuk gitu, ada AC, komplit lah. Jadi saya dengar Pak Yanto nggak pakai AC kemarin, waduh, saya bilang nggak pakai AC kayak apa gitu ya. Nah, pokoknya saya baik-baik saja. Yang ajaib Tuhan itu, waktu saya tidak mengerti sih, saya pikir ya COVID itu begini gitu, seperti yang saya alami gitu. Cuma saya bersyukur tidak sesak napas. Jadi saya tidak mengalami tidak sesak napas, tidak sakit, panas, batuk, pilek, nggak ada rasa apa-apa gitu. Cuma ya kayak orang kurang sehat aja gitu, diranjang aja, nggak bisa turun kan. Infus 24 jam, segala macam. Nah, periksa darah tuh pagi sore diambil darah. Terus ronsen tuh tiap 2 hari sekali gitu. Saya nggak mengerti, kenapa ya kok periksa darah 2 kali ini, 2 kali kenapa? Saya nggak mengerti dan saya tidak curiga juga. Setelah berapa hari itu saya tanya, ini hasil kok nggak pernah dilaporin ya? Katanya suster. Saya kok nggak pernah dapat laporan hasilnya gitu. Iya Bu, nanti kalau dokter datang gitu. Tapi dokter nggak pernah datang. Dia tiap pagi video call sama saya dari ruang dokter, video call aja. Halo Ibu, apa kabar gitu ya. Tiap pagi gitu. Sehat? Saya bilang gitu. Ibu nggak ada rasa sesek? Enggak, saya bilang nggak sesek.
Saya suka copot-copot oksigen, diteriakin dari ruang dokter karena ada CCTV yang mantau saya. Jadi saya ketahuan kalau saya copot oksigen, ditegur, tidak boleh copot-copot. Saya rasa wah orang saya nggak sesek gitu ya. Cuman kalau bergerak memang ada rasa kurang nyaman. Jadi kayaknya mungkin oksigennya jadi turun tuh, saya kurang nyaman. Saturasi oksigen itu terus nggak pernah dilepas, ada ditempelin terus di jari saya, tapi ya saya copot-copot. Kalau susternya pergi saya copot gitu. Bandel dikit lah. Soalnya kan nggak enak ya jari dicepit terus. Nah, itu nggak pernah naik. 90, 91, 90, 91. Saya nggak tahu, nggak mengerti kan, nggak paham oksigen itu ternyata ada berapa liter per menit yang digunakan gitu. Tapi saya nggak pernah paham, belum paham saat itu. Yang namanya oximeter aja baru lihat saat itu. Dulu-dulu kan kita nggak pernah punya itu kan. Saya punya karena beli untuk Pak Sanjaya waktu dia sakit. Nah, setelah keadaan seperti itu, ternyata saya punya kesempatan gini. Saya tuh ajaib Tuhannya tuh saya tidak merasa sedih yang kehilangan suami ya, suami yang begitu baik gitu ya. 41 tahun saya hidup bersama dia, nggak pernah saya mengalami kesulitan gitu ya. Pokoknya dia baik sekali lah gitu untuk saya. Saya belajar banyak dari dia. Nah, pada saat saya 23 hari di rumah sakit, 23 hari. Jadi pada waktu hari ke-8 gitu ya, mulai kira-kira hari ke-8 itu, kok saya liatin infus saya kok ganti ya. Ada obat yang 60 mili, namanya Gamaras. Saya nggak ngerti itu Gamaras itu obat apa, nggak ngerti. Ya pokoknya nurut aja. Setiap hari dikasih 10 botol. Botol kecil-kecil gini. Terus selama 5 hari non-stop, jadi 50 botol. Ini Gamaras ya Bu, seperti ini ya? Nggak tahu kan udah berupa botol digantung. Atau digantung di infusnya diberhentiin. Jadi Gamaras harus jalan dulu setiap hari sekitar 11 jam non-stop. Terus baru infus yang lain masuk, besok lagi, terus selama 5 hari. Saya juga disuntik, katanya ini obat untuk menguatkan ini saya gitu, untuk naikin daya tahan. Pokoknya rahasia, tertutup rapat, saya nggak tahu beritanya. Jadi saya makanya nggak stres, karena saya nggak tahu berita buruk, hasil jelek, saya nggak tahu gitu ya. Jadi saya tenang-tenang aja gitu. Cuman saya percayalah Tuhan ngambil Pak Sanjaya itu beban berat sekali buat saya karena saya ditinggalin pekerjaan yang sekarang yang waktu itu ya otomatis nggak ada kepalanya, saya harus gimana ini gitu kan. Tapi saya berserah pada Tuhan. Saya bilang perusahaan saya ini Tuhan punya. Dari dulu Pak Sanjaya itu udah nggak melekat orangnya. Dia udah nggak melekat sama dunia itu enggak. Jadi dia selalu bilang ini bukan kita punya gitu. Jadi saya serahkan kepada Tuhan lah. Jadi saya tenang, nggak mikirin itu lah gimana nantilah gitu ya. Terus saya tiap pagi saya bangun karena kebiasaan di rumah 3:30, di sana juga 3:30. Ya udah saya biasa, saya doa rosario, saya doa, saya nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Karena sekamar sendirian. Lalu saya ikut misa Romo Anton, minum martani 5:30 pagi. Ya pokoknya rutinitas pagi itu membuat saya bahagia gitu. Itulah santapan rohani benar-benar sangat perlu ya, santapan rohani itu sangat perlu. Karena itulah yang menguatkan kita gitu. Jadi saya merasa saya nggak sesek, saya nggak panas, saya nggak batuk, nggak pilek, nggak ngapa-ngapain itu. Nggak apa-apa itu kan satu kemurahan Tuhan, satu kebaikan Tuhan. Ya saya berserah total. Nah itulah cerita saya. Dari punya hari demi hari saya lalui gitu. Sampai tangan saya babak belur, Pak Yanto juga ngalamin kali ya. Setelah 11 hari 11 atau 12 hari diinfus dari ujung sini sampai kemana-mana, pokoknya habis semua. Sampai dia mau pindah ke kaki, dicari di kaki nggak dapat. Dibuka lah di sini. Belek sama dokter anestesi di belek, infusnya dari leher. Nah ini juga mungkin saya cuma ini aja ya. Waktu itu saya takut sekali, saya nggak mau dari leher. Tapi gimana nih tangannya udah nggak bisa diinfus gitu. Ibu masih perlu infus obat, maksudnya paling tidak obat lah. Makan saya bisa makan. Akhirnya waktu di black leher itu takut gitu ya, tapi saya berserah Tuhan. Kan di ranjang miring gitu. Saya Tuhan tolong gitu ya. Akhirnya berhasil dipasang. Ternyata setelah dipasang di leher itu malah jadi enak. Maksudnya tangan saya merdeka.
bisa mencet, bisa WA, bisa apa, kan merdeka tangan saya, bisa baca buku, majalah, baca renungan gitu ya. Kalau diinfus kan susah ya, pakai tangan kiri atau gimana, susah. Jadi akhirnya saya bilang, waduh suster, tahu gitu dari awal aja taruh di leher. Bener loh, di leher itu enak sekali. Mungkin kalau orang yang pernah ngerasain bisa bilang itu betul. Enak, karena pembuluh darahnya besar, jadi infusnya lancar, maksudnya nggak suka mampet. Kalau di tangan mampet melulu kan. Punya semua, buat semua lancar lah gitu dari leher itu. Enak, kita bebas merdeka. Kepala bisa miring-miring, bisa apalah. Pokoknya merdeka aja, enak gitu. Nah itulah perjalanan saya waktu masih di rumah sakit. Tapi mungkin saya cuma mau bersaksi setelah saya mendengar kesaksian Pak Yanto. Saya flashback kepada diri saya waktu itu. Saya pikir ini semua hanya karena Tuhan gitu, karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk saya gitu ya. Mungkin Tuhan kasihan ya, udah kehilangan suami, sekarang COVID, gitu kan. Mungkin Tuhan kasihan juga sama saya gitu. Nah, setelah saya akhirnya bisa keluar rumah sakit, isolasi lagi 2 minggu di rumah, lalu saya mulai masuk kerja lagi, karena kerjaan saya, karyawan saya juga udah panik gitu ya, saya di rumah sakit. Dia pikir, kalau ibu lewat juga gimana nih gitu. Nah, akhirnya setelah 1 bulanan saya baru tahu, saya tuh baru dikasih tahu sama Profesor Yos juga, baru dikasih tahu gitu, bahwa keadaan saya itu sudah kritis sebetulnya. Jadi waktu, makanya pakai Gamaras, makanya diberi Gamaras. Itu kan obat spesial untuk COVID, suntikannya Actemra gitu yang mahal juga. Waktu itu pemakaian oksigennya sudah 15 liter per menit. Pak Yanto kemarin cerita 8 liter ya. Pak Yanto 8 liter ya. Saya tuh 15 liter per menit, dan itu maksimum untuk di ruangan perawatan. Karena kalau memerlukan lebih lagi, udah nggak bisa, harus masuk ICU gitu. Nah itu saya nggak tahu gitu, saya tenang-tenang aja. Saturasi 90, 91, 90, 91. Itu selama 2 minggu begitu, padahal sudah pakai oksigen 15 liter per menit. Jadi artinya 90 itu karena oksigen yang 15 liter itu kan. Kalau oksigen itu dihentikan, mungkin ya saya udah ke ICU gitu loh. Belakangan ini saya baru tahu belakangan, jadi saya nggak panik karena saya nggak ngerti. Saya nggak tahu ini apa sih, ya tahunya cuma oksigen aja, tapi saya nggak paham bahwa itu sudah maksimum. Makanya mereka kenapa ya, saya perhatiin kok care banget sama saya, khawatir gitu ya. Bolak-balik ngecek, bolak-balik dipanggil takut saya collab kali ya. Dipanggil pakai itu dari kamar itu. Jadi nggak ketemu, fisiknya nggak ketemu, cuma dipanggil. Halo Bu Esther, bagaimana? Sesek nggak? Gitu. Ada keluhan apa? Saya selalu angkat jempol. Nggak ada. Oke, saya bisa segera pulang. Aduh, ternyata nggak juga, sampai 23 hari ya baru pulang gitu ya. Ya memang sesuatu yang ajaib Tuhan ya. Mungkin itu 15 liter itu udah terakhir. Kalau saya turun di bawah 90, 80-an sekian, mungkin saya dimasukin ICU gitu. Padahal saya nggak sesek. Kok bisa ya? Saya nggak sesek gitu. Saya juga heran. Sekarang belakangan saya baru diceritain, baru kaget. Kok bisa ya nggak sesek gitu? Padahal udah pakai 15 liter, kadang-kadang saya copot, saya nggak merasa sesak tuh. Kecuali saya goyang-goyang, misalnya tempat tidurnya lagi diberesin, spraynya segala, otomatis kan saya buka. Nah itu agak nggak enak aja gitu. Terus saya pakai lagi seger gitu. Gitu. Gini kan Pak Yanto yang di sini yang pakai kantongan di sini ya. Pakai cungkup ya, kantong. Yang terus pakai kantong di bawah. Ya. Saya pakai itu juga. Ya itulah pengalaman saya. Jadi akhirnya setelah saya pikir-pikir gitu ya, itu hidup baru lah buat saya. Kehidupan yang baru gitu. Mungkin kalau normal saya lewat juga atau masuk ICU lah at least. Terus Pak Yanto beri kesaksian itu benar-benar ngagetin saya gitu. Jadi saya ingat, aduh kalau gitu kamu tuh dulu luar biasa gitu. Pak Yanto sesak napas 8 liter, saya 15 liter nggak sesak. Itu siapa coba? Ajaib. Itu pasti Tuhan. Saturasi ditahan 90 tuh pasti Tuhan yang nahan juga. Tidak turun ke bawah. Kalau saya copot 90, kalau saya pakai 91, masa begitu? Gitu kok. Makanya saya bilang itu semua Tuhan bekerja loh. Betul, Tuhan bekerja. Makanya saya menguatkan kesaksian Pak Yanto.
kemarin, berapa 2 hari lalu ya, saya menguatkan kesaksian Pak Yanto, yang Pak Yanto ceritakan semua, bersandar penuh kepada Tuhan. Pak Yanto sesak napas membayangkan Yesus yang memanggul salibnya didera menuju Golgota. Pak Yanto membayangkan sesak napasnya, aku ini seperti ini, Yesus itu lebih gitu. Saya terkejut Pak Yanto, jujur saya terkejut. Luar biasa gitu Pak Yanto bisa ke situ pikirannya gitu. Luar biasa. Waktu Pak Yanto tangan bengkak bonyok, Pak Yanto bisa memikirkan, Yesus telapak tangannya dipaku. Ini aku cuma begini gitu ya. Betul, saya salut Pak Yanto. Pikiran Pak Yanto ke situ. Nah, saya tuh nggak mikir ke situ. Saya ya cuma Tuhan tolong sembuhin saya. Tuhan terima kasih. Gitu-gitu aja ngomongnya karena saya nggak mengalami kesesakan. Rupanya kalau sesak itu ya panik. Gitu kan. Pasti ada sesuatu yang mengganggu lah kalau sesak. Itulah mungkin Pak Yanto sekarang saya di rumah lalu saya bekerja kembali segala macam sehat sampai hari ini. Puji Tuhan, rasanya malah lebih sehat dari tahun lalu karena banyak minum Betul. vitamin. Karena banyak minum vitamin. Dulu saya nggak pernah minum vitamin. Betul. Makanya Tuhan sangat memberkati. Eh, Ya, Tuhan ya makanya sangat Tuhan, memberkati ya, menjaga Tuhan, kita semua ya. Kita merubah cara hidup yang mungkin di waktu yang lalu kurang teratur ya. Mungkin Ibu lebih sering sekarang minum dengan air tumbler yang panas di dalam. air panas ya, air hangat ya. Ya, itu Saya bagus udah nggak mau sekali. minum air es juga. Betul sekali. Ini baik buat orang yang sedang sehat maupun kita yang baru pulih, itu Pasti masa pemulihan itu penting. Iya, air panas lebih baik lah, lebih baik daripada air betul. dingin. Betul sekali. Mengingat Makanya juga kalau usia kita mana-mana ya, bawa. Iya, mengingat usia kita juga. betul. Makanya Saya Ibu juga punya pesan-pesan yang luar biasa buat teman-teman kita, ya jangan panik ya Bu ya, seperti yang nomor kita satu tuh pernah jangan panik. lakukan. Lalu gini, mengandalkan Tuhan. Nggak ada lagi yang kamu bisa andalkan. Belakangan saya kan dengar-dengar, aduh yang kaya raya lewat, hartanya nggak bisa dipakai gitu. Kasihan. Lalu ya pokoknya begitu tipisnya batas antara hidup dan mati. Betul. Seseorang sehat-sehat, besok kena COVID gitu ya. Iya, Jadi iya. saya bilang, tapi kekuatan kita hanya pada Bapa di surga itu. Betul sekali. Kalaupun suatu hari pun kita harus lewat, tapi itu atas kehendak Bapa gitu ya. Ya memang kita memang tujuannya mau pulang ke surga gitu. Sama. Tujuannya memang ke sana kan. Ada Bu Ratna di sana, ada Pak Sanjaya di Iya, sana. Tujuannya ke betul. situ. Tapi kita semasa hidup kan harus menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Iya, Kebaikan Tuhan kepada kita itu bisa terjadi dan akan terjadi kepada teman-teman kita juga gitu. Menurut saya. betul. Tuhan nggak pilih-pilih lah. Ya, cuman ya kita harus berserah gitu. Kita harus serah. Tanpa Betul reserve lah sekali. kalau bilang. Tanpa reserve Betul. lah kita harus berserah. Tuhan nanti yang akan bertindak, bekerja gitu. Itu Betul kalau sekali menurut yang saya rasakan. Persis sama, yang Bu Esther. kita sama-sama lah, kita sama-sama merasakan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Iya, Biarlah banyak orang di luar yang sekarang ini belum nggak menderita COVID, diharapkan jangan gitu, jangan kena COVID. Tapi kalau satu hari kelak tiba-tiba terpapar COVID, gitu ya, tiba-tiba jangan takut, jangan takut, iya, iya, jangan takut. Sekarang lagi obat udah canggih Pak. Zaman saya iya, dulu pakai kloroquine itu aja iya, susah. Sekarang kloroquine udah tidak boleh dipakai loh, berbahaya. iya. Tapi saya dulu pakai kloroquine karena dokter aja mungkin belum tahu obatnya apa. Luar biasa Aduh. ya. Benar. Dan saya merasa juga mungkin Bu Esther bisa merasakan hal yang sama. Jadi Ibu tadi ceritakan orang sekaya apapun, tipis sekali antara hidup dan mati. Ya kan? Orang sekuasa apapun, dia bisa perintahkan apapun, tipis sekali antara hidup dengan mati. Saya merasa dinolkan, betul-betul dinolkan sama sekali di sana. Kita dibentuk kembali oleh Tuhan. Betul nggak Bu Esther, bagaimana rasakannya? Iya, makanya saya lah bilang Tuhan itu mau apa? Ya mungkin satu kata lagi ya. Beberapa minggu yang lalu bacaan kedua di hari Minggu itu kalau nggak salah Korintus ya, Korintus kalau nggak salah dari Korintus, Rasul Paulus pada umat di Korintus. Itu menjawab pertanyaan saya gitu. Saya kan seringkali suka bilang gini, aduh Tuhan, cobaan saya berat bener, ya masa di pekerjaan segala macam lah. Saya bilang Tuhan kasih kayak saya keringanan gitu ya.
beban saya kok jadi berat begini, tolong Tuhan, tolong saya gitu. Sama seperti Rasul Paulus ternyata di bacaan itu. Dia bilang katanya, dia bilang yang dia merasa ditusuk-tusuk duri dalam dagingnya, itulah setan yang melakukan itu, yang gocoh dia gitu. Lalu Rasul Paulusnya 3 kali berseru kepada Tuhan. Dia bilang, inilah, usirlah ini semua. Pokoknya intinya dia pengen lepas dari setan-setan ini yang menggocok dia, yang menusuk-nusuk seperti ditusuk-tusuk gitu. Kan mungkin nggak nyaman kan ya orang hidup begitu ya. Itulah kalau buat saya, itulah cobaan kita, penderitaan kita, salib kita. Kalau saya bayangin, lalu yang hebatnya Tuhannya menjawab begini. Setelah 3 kali Rasul Paulus menanyakan, Tuhannya menjawab, sudah cukup kasih karuniaku bagimu. Sudah cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku semakin dinyatakan. Saya dengar kaget. Oh, jadi saya itu udah 41 tahun hidup bersama Pak Sanjaya. Kasih karunia Tuhan itu, yang memang saya hidup bahagia. Jadi kasih karunia Tuhan itu sudah cukup. Tuhan bilang sudah cukup kasih karuniaku bagimu. Justru sekarang ini, dalam kelemahanmu lah, dalam kesulitan-kesulitan yang saya keluhkan kepada Tuhan, dibilang kuasaku semakin dinyatakan. Nah itu kekuatan luar biasa buat saya. Oh, artinya sekarang saya seperti ini tuh kasih karunia yang dulu udah cukup, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kebahagiaan dalam berumah tangga, anak-anak yang dipilih Tuhan menjadi imam, itu udah cukup gitu. Kasih karunia Tuhan udah luar biasa bagi kami gitu. Sekarang, tapi dalam kelemahanmu lah kuasaku semakin dinyatakan. Itu ada di Korintus 12 kalau nggak salah. Jadi saya lagi pikir-pikir, wah saya jadi bahagia. Jadi artinya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena dalam salib yang saya tanggung, yang saya panggul, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Semakin dinyatakan kuasanya. Itu janjinya di situ. Ya Rasul Paulus saja digituin, apalagi saya yang bukan apa-apa ya. Rasul Paulus itu kan kekasih Tuhan. Saya kan kecil dibanding Rasul Paulus. Tapi ternyata firman itu menguatkan saya. Benar, Pak Yanto. Jadilah jawaban kita itu, jawaban doa-doa saya kalau saya bertanya-tanya kepada Tuhan, jawabannya itu ada di firman. Di firman. Jadi setiap kali ya misa, tiap hari misa atau apa, doa harian atau apa gitu, dari buku harian, dari Mazmur terutama, saya tiap hari baca doa ibadatnya dari buku Verbum Veritatis yang Dominikan keluarin gitu. Itu ada Mazmur pagi hari, doa pagi, ibadat sore, malam sebelum tidur ada kompletorium, doa malam sebelum. Itu selalu ada Mazmur. Lalu ada Mazmur. Jawabannya tuh hampir selalu ada di Mazmur. Selalu. Jadi Mazmur itu luar biasa. Terus juga di firman-firman di Rasul Paulus di mana itu semua ada jawaban. Gitu. Jadi makanya firman itulah jawaban. Sangat memperkaya kita ya firman Allah ya. Kalau kita nggak baca firman, tidak mendengarkan firman, tidak mendengarkan firman, bagaimana kita tahu jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan tuh tidak datang tiba-tiba di telinga kita gitu. Ya kan? Mungkin ada orang yang bisa mendengar suara Tuhan, saya percaya. Ya. Tapi saya nggak punya. Jawaban Tuhan adalah di firman-firman itulah gitu. Maka saya ya inilah kesaksian saya ya. Mungkin untuk orang lain berbeda, tapi saya merasa bahwa jawaban doa saya terjawab di firman-firman yang saya dengar atau saya baca. Gitu. Kebanyakan saya dengar. Gitu. Karena jadi masa pandemi COVID ini, kalau menurut saya, membawa manfaat yang banyak bagi rohani saya. Khususnya bagi rohani saya. Karena menjaga santapan rohani yang berlebih dari waktu belum ada COVID, ini karena banyak pengangguran, jadi banyak isi waktunya dengan itu ya, dengan ini gitu. Begitu semakin berani gitu, semakin nggak takut gitu. Berkobar-kobar ya. Ya semakin nggak takut karena saya percaya, ya itu dalam kelemahanmu lah kuasaku akan semakin dinyatakan. Itulah Pak Yanto. Luar biasa, kita sangat diberkati pada sore hari ini ya Pak Kiki ya. Bisa dibayangkan Bu Esther, luar biasa. Dia menghadapi bukan hanya pada saat bergumul, tetapi sebelumnya sudah
ditinggalkan oleh suami tercinta pada saat di dalam ruangan seperti itu. Bagaimana menyiasati itu? Mungkin itu perlu Bu Esther bagikan juga, seandainya Bu Esther waktu itu belum terpikir, tapi sekarang mungkin sudah terpikir. Bagaimana menyiasati di situasi yang suami selang beberapa hari meninggal, itu ibu mulai menata hidup di dalam ruangan itu. Iya, itu kondisi yang memburuk, selamatnya saya nggak tahu. Jadi mungkin saran saya sebaiknya si pasien nggak usah dikasih tahu. Ya. Mungkin ya, pasien jangan kasih tahu lah kondisinya. Tapi kalau saturasi kan nggak bisa dibohongin, kita lihat sendiri kan. Kalau hasil lab, hasil ronsen, nggak usah dikasih tahu lah. Kalau bagus kasih tahu boleh. Wah, udah bagus nih, Bu. Semangat ya. Lagi pulang gitu kan. Tapi ya. kasih tahu karena itu akan membuat saya sendiri mungkin kalau kasih tahu goyang juga. Tapi bersyukur loh Bu Esther. Bu Esther kan waktu itu memang tidak tahu oximeter itu berapa persen sih kita normalnya, dan ini ya betul ya. Kalau saya ini kan udah terlanjur tahu Bu Esther. Kalau saya terlanjur tahu, jadi setiap kali 95 itu minimal ya gitu. Jadi pada saat saya masih isoman itu 72 malam-malam itu kondisi seperti itu, saya nggak berdaya, dan saya cuma bisa berdoa karena kita nggak punya tabung oksigen kan, cuma satu-satunya. Dan pada saat di rumah sakit pun, waktu saya up and down, setiap kali suster ukur itu saturasi oksigen saya tidak berani lihat. Saya cuma melihat tempat lain, saya cuma bilang, suster berapa suster gitu. Saya hanya berusaha menenangkan pikiran saya gitu ya. Saya hirup udara, saya keluar dari mulut gitu ya. Suster berapa gitu kan? Tunggu, belum. Dia tungguin gitu, dia sebut, oh 96, oh 95 gitu. Lah, ini kok saya belum dilepas-lepas, saya bilang gitu. Ini kok masih pakai oksigen, oh belum boleh itu. Kamu kan belum stabil gitu kan. Kamu kalau sudah 97, 98, itu stabil selama beberapa hari, baru diturunkan level oksigennya. Jadi saya masuk tuh udah 8 itu. Jadi baru diturunkan. Bayangkan untuk turunkan satu level aja menjadi 7, saya harus hampir 2 hari pada saat awal-awal ya. Karena saya tidak tahu selanya gimana sih caranya supaya saya mengurangi ketergantungan dan supaya saturasi oksigen saya bisa stabil. Jadi saya eksperimen, eksplor diri sendiri, nggak ada yang kasih tahu kan, memang ini bukan pengalaman yang dipelajari. Terus saya berusaha untuk mendengar lagu-lagu rohani yang tidak ada suara vokal, tetapi hanya untuk menenangkan, kayak taise, ya kayak meditasi gitu ya. Jadi saya dengerin suara-suara air percikan begitu, seperti orang meditasi lah begitu. Itu ternyata powerful sekali. Jadi saya selalu menutup mata, ya. Kemudian kalau pada misa pagi hari, saya tuh bisa meneteskan air mata pada saat saya ikut minum martani. Pada saat apa? Itu ditatakan tubuh darah Kristus di situ, yang lagunya itu, ya lagunya betul-betul khas sekali, ya kan? Saya sampai sekarang udah bisa menyanyikan lagu itu. Jadi saya tuh mengikuti kata demi kata dari lagu itu saya sangat tersentuh. Yang kalimat terakhirnya, ya, yang kalimat terakhirnya, jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Itu betul-betul ya, dan saya sampai meneteskan air mata pada saat kata-kata apa? Dibilang begini nih kata-katanya, karena engkau, ya, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, ya, karena engkau hadir di sini, aku memelukmu. Saya sampai membayangkan itu, dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Itu kata demi kata, dengan saya meneteskan air mata. Sampai teman saya di seberang sana, ya, dia heran mungkin lihat saya, dia kok saya sebentar-bentar ngelap-ngelap mata. Kan saya kan pakai earphone kan. Jadi saya tuh misa sendiri online begitu, saya merenung, dan saya beberapa kali, tapi saya nggak mau jaim, terus terang aja ya. Saya sebetulnya orang yang betul-betul tidak pernah mau menunjukkan kalau saya lagi gimana tuh, saya berusaha untuk tegar. Tetapi saya dinolkan betul-betul di ruangan itu. Saya menangis dan saya bersaksi, saya ngomong bahwa saya tidak pernah nangis seperti ini di rumah, di hadapan anak pun nggak pernah. Saya nggak tahu Tuhan menjamah saya bisa menangis di depan Bapak 2 orang, di samping ya umat Muslim, di depan saya umat Protestan. Jadi saya tidak perlu, karena Tuhan tahu apa yang saya rasakan. Saya merasakan syukur, ungkapan syukur pada saat menatap ya itu tubuh darah Kristus.
Dan kalau malam saya tidak bisa tidur, ya saya langsung buka link itu yang dari adorasi yang abadi yang dari Surabaya itu, ya. Dan saya hanya melihat menatap itu aja bahwa Yesus saya dalam hati. Dan tidak jarang saya sering chat yang internasional punya aja, saya chat di situ doa supaya seluruh dunia orang ikut mengetahui membaca. Dan saya juga membaca teks live chat yang di situ yang orang-orang sedang mendoakan. Jadi kita tuh terhibur. Kalau malam nggak bisa tidur, saya merasa ditemani. Ya. Balik Pak Yanto, saya Oh ya? kalau malam pules. Jam 8, 9 saya udah tidur, sampai setengah 4 baru bangun. Itu terus nonstop. Tuhan beri saya juga nyenyakan tidur. Sebenarnya Bu Esther, sebetulnya siang saya juga nggak bisa tidur Bu Esther, karena panasnya bukan main, nggak ada AC. Jadi saya itu betul-betul, saya tetap Tuhan topang saya di dalam memanggul salib, di dalam panas terik matahari, dalam keengah-engahan nafas yang terputus-putus itu. Saya membayangkan itu, jadi saya pinjam nafas Tuhan yang sedang memanggul salib ke Golgota. Itu yang saya coba terus-menerus rasakan. Tuhan Yesus memanggul salibnya 2 tengah hari loh. Iya, itulah makanya saya ikut doa kerahiman jam 3 itu saya juga berusaha karena kadang-kadang waktu dia didera dan berjalan menuju Golgota itu kan pasti lagi panas terik. Betul. Luar itulah biasa. yang Pak Yanto mengalami itulah yang benar-benar sama kita semua, maka kita merasa sangat diberkati. Bayangkan di hari-hari biasa saya tidak pernah membayangkan sedikit pun sengsara Tuhan menebus dosa kita, nggak pernah. Kecuali Jumat Agung ya. Jumat Agung, itu pun kalau misalnya kita ini benar-benar ada betul-betul siap-siap waktu. Kalau misalnya enggak juga kesiangan kadang-kadang ya, kalau sore ya saya ikut gitu loh. Tapi kalau pagi-pagi yang tablo itu saya sama sekali nggak pernah ikut itu. Karena waktu masih dulu ngurusin anak bir saya pernah itu sama-sama itu. Jadi anak-anak binaiman remaja, saya karena mereka tampil ya saya ikut gitu loh ya. Tapi kalau siang hari yang puncak-puncaknya itu benar Jumat Agung itu saya berusaha dan selalu hujan pada saat-saat seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Itulah bagian daripada cuplikan yang luar biasa pengalaman antara perjuangan hidup pergumulan di dalam ruang isolasi dari Bu Esther ya, yang mana pada saat-saat awal pandemi ternyata Bu Esther sudah duluan mengalami seperti itu pada saat itu, dan bersyukur juga waktu itu orang nggak rebutan ya, nggak rebutan IGD, nggak rebutan ini dan waktu itu, tapi tidak banyak rumah sakit juga kan pada saat itu yang siap menampung juga kan. Belum dipaksa kan, belum dipaksa sama pemerintah, belum dipaksa. Ini kan rumah sakit swasta menerima karena dipaksa. Iya betul, kalau nggak mana mau ya. Mau, iya. Terus Ibu inflamasi yang tadi saya bilang waktu saya masuk 21, pada waktu kritis-kritisnya itu 100 lebih, udah naik terus sampai 100 lebih. Wow. Iya, makanya lalu pakai Gamaras, saya dapat plasma konvalesen 1. Plasma konvalesen. Berapa banyak Bu Gamaras? Gamaras 50 botol. 50, luar biasa. Sehari 10 botol. 5 hari 50 botol. 1 kir tuh 5 hari. Saya pada kondisi yang sekarang lagi susah Bu Gamaras Bu. Kemarin cuma dapat nggak salah 6 botol, terus nambah lagi menjadi 8. Jadi dapatnya 2 biji, 4 biji gitu. Kalau nggak salah total saya cuma dapat 12 Bu. Tapi kasihan teman-teman kita yang lain juga banyak yang nggak dapat ya. Itu kalau bukan karena karunia Tuhan. Sudah ada yang atur. Yang dilancarkan dari Pak Jaya meninggal sampai pemakamannya lancar. Bisa hadir 2 pastor di situ, bisa hadir 2 diakon, ada 25 orang yang hadir waktu pemakaman. Ikut streamingnya juga ikut saya lihat ya, pemakaman seperti itu singkat sekali. Amazing, Tuhan bekerja. Iya. Nah itulah Pak Kiki, mungkin masih ada yang mungkin mau disampaikan. Pak Kiki ada yang mau ditanya, silakan Pak Kiki. Semoga semuanya jadi berkat. Amin, amin. Luar biasa. Bu Esther, ini akan jadi berkat buat teman-teman yang lain ini. Buat saya terutama saksian Pak Yanto sebelum ini dengan Bu Esther hari ini, itu aja sudah jadi berkat. Saya percaya bahwa kesaksian ini bisa jadi berkat buat yang lain. Cerita-cerita kita ini sebenarnya
kesannya santai, tapi memang di saat-saat begini kita membutuhkan sekali penghiburan, cerita-cerita yang positif, yang membangkitkan semangat ya. Jadi kita butuh itu. Kira-kira ada kata-kata nasihat mungkin dari Bu Esther buat rekan-rekan kita yang mungkin terpapar kali ini, bagaimana mereka memotivasi diri sendiri atau bagaimana mereka bisa melewati masa-masa sulit ini. Waktu persilakan. Mungkin begini ya, saya melihat beberapa orang memang karakternya berbeda ya. Suster yang bicara nih suster di rumah sakit. Dia bilang dia mungkin berpikir saya ini dapat referensi masuk dari yang punya kan. Pasti ini ibu ini bakalan bakalan minta pelayanan khusus gitu, yang lebih baik gitu, karena kan saya ada referensi bos gitu kan, bosnya terus mantau saya pagi siang sore malam itu dipantau terus gitu. Malah yang lapor ke keluarga saya itu Profesor Yos itu yang lapor kepada cici saya gitu, lapor update keadaan saya gitu. Ternyata kan saya tidak melakukan itu. Jadi suster itu setelah lama-lama, setelah 2 minggu lewat itu dia bilang mas saya, aduh Bu, ibu yang punya channel khusus, dia bilang gitu ya. Tapi ibu kok ini sekali ya, maksudnya santai, nurut, apa aja saya nggak pernah komplain. Ya kadang kan pasti pelayanan itu nggak mungkin sempurna ya. Kadang kita bel 1 jam dia nggak datang, gitu. Ya mungkin saya anggap dia sibuk. Gitu. Nanti kadang saya makanan pesanan apa datangnya lain gitu kan. Ya sudah, saya nggak marah gitu. Saya memahami aja gitu. Jadi ternyata kalau kita tuh bisa menerima apapun juga, biarpun itu bukan keinginan saya gitu, atau mungkin hal yang kurang gitu ya, itu tuh mungkin mempertahankan saturasi gitu. Karena kalau kita marah, sekarang saya baru ngerti, kalau kita marah-marah, kita komplain, susternya diomelin segala macem, ya mereka kerja tidak mungkin sempurna. Begitu banyak orang yang harus diurusin, ya kan? Mereka sudah pakai APD itu, saya sampai suster bilang, saya kalau sudah pakai APD Bu, tidak bisa minum pun tidak bisa, karena nggak boleh dibuka. Kencing pun nggak bisa, buang air kecil pun tidak bisa. Ya mungkin mereka pakai pampers ya. Tapi bayangin, nah dia pasti sudah sangat berat, sangat menderita ya para suster-suster itu kan yang merawat saya. Kalau dokternya mungkin enggak lah, dokternya sih kan nggak masuk-masuk. Nah, tapi kalau kita rewel, kita jengkelan gitu, akan lebih memberatkan dia, kasihan. Jadi saya tidak melakukan itu. Tapi saya otomatis saja, memang kita biasa sama Pak saja juga begitu ya. Jadi saya biasa aja. Saya malah baik-baik sama dia, saya puji-puji, saya baik, saya bilang terima kasih ya, ini segala macam. Betul sekali. Dia bilang karena pas suruh ngisi kuesioner, waktu sebelum pulang 1 hari sebelumnya, saya suruh ngisi kuesioner. Biasa tuh pertanyaan, bagaimana pelayanannya, sangat baik, cukup, kurang gitu ya. Saya selalu bilang baik. Tidak mungkin sangat baik. Tapi ini lebih dari cukup. Jadi saya selalu bilang baik-baik, begitu susternya baca, dia heran. Yang lain semua bilangnya nggak baik. Jadi susternya disidang. Ini gimana katanya? Banyak pasien yang bilang ini gitu. Ternyata orang sakit itu stres. Jadi betul. Ya kita maklum sensitif juga. Ya. Orang sakit itu sensitif juga. Betul. Sensitif. Makanya saya bilang kita selama kita sehat, keadaannya kita lagi nyaman, kita belajarlah untuk peka gitu. Kita belajar untuk sabar. Belajar udah apalagi kita umur udah segini ya, kita harus belajar melatih diri lah untuk lebih sabar. Sehingga kalau kita dalam keadaan tekanan, dalam rumah sakit misalnya gitu, dalam sakit gitu, kita bisa menerima. Kita lebih mudah menerima daripada kalau kita yang marah-marah gitu. Boro-boro mau menerima, marah-marah nggak terima, tangannya bengkak semua ya Pak Yanto. Saya tiap hari pindah karena lama-lama 2 hari sekali, lama-lama sehari sekali pindah. Betul. Bengkak gitu. Sampai akhirnya dari leher itu. Ya itulah pokoknya sikap yang baik, saya bilang ya, yang sabar gini gitu. Susternya jadi baik sama kita. Susternya jadi lebih baik. Persis, Bu. Saya pulang dari rumah sakit, persiapan pulang, suster semua masuk ke kamar saya. Semua ada mungkin 14 sampai 12 gitu masuk ngeriung di tempat tidur saya minta foto.
Luar biasa, Ibu punya pengalaman. Ya, saya juga persis alami, Bu. Jadi saya tuh teringat tadi cerita Ibu begitu. Tahu nggak, Bu? Saya itu ya sampai terharu. Kan ada suster, ada bruder. Saya kan nggak pernah masuk rumah sakit seumur umur. Waktu mau berangkat aja kepikirannya gini, seumur umur saya nggak pernah buang air besar, buang air kecil di dalam ruangan yang ditutup pakai kerai begitu, nggak pernah. Jadi saya tuh waktu itu berhari-hari seperti itu. Kemudian apa? Saya mau dilapin badannya, saya kan risih. Kan yang ngelapin kan bruder cuma 2 sip malam. Ini suster siang-siang mau ngelap. Jadi saya langsung berpikir, ya akhirnya saya merasa memang benar ya. Terus saya akhirnya spontan saya cerita, suster luar biasa mulia betul hatimu. Ya anak saya aja belum tentu. Ya suster aja belum tentu orang tuanya ngelapin badannya kakinya semua seperti ini. Saya bilang gitu. Besokannya giliran ada bruder juga begitu juga lakukan. Saya bilang hatimu luar biasa mulianya pelayanan kamu. Kamu saya terus terang saya cerewet kan saya bilang kamu pernah nggak ngelayanin orang tuamu orang tua kandungmu seperti ini? Dia bilang belum pernah. Makanya saya bilang kan bukan ngada-ngada, saya bukan nyanjung-nyanjung ya, tapi saya spontan mengatakan luar biasa orang tua sendiri belum pernah dilapin dimandiin seperti itu ya. Anak saya aja belum pernah. Ini orang lain gitu loh. Dan saya nggak kenal siapa-siapa di situ. Saya bukan orang VIP, saya bukan apa. Dia kata seperti itu. Dia lakukan seperti itu tanpa pandang bulu, tanpa pamrih, betul-betul mulia. Betul-betul. Itu yang sangat membantu kita untuk menyembuhkan benar. Jadi kita harus mensyukuri segala macam. Apalagi lidah kita. Makan asin sedikit terasa asin sekali kan. Itu kan lidah kita udah nggak benar tuh waktu kena COVID. Jadi saya lakukan, ikutin aja. Nikmati saja. Sama. Ya, kita sama. Jadi artinya kita sama-sama. Jadi saya merasakan manis tuh kalau minum air tawar. Kok rasanya manis gitu loh. Itu benar itu. Manis dikit gitu. Padahal ini air tawar. Tapi kalau manis, benar-benar manis punya, dirasa manis sekali. Asin sedikit aja, asin sekali. Itu dipaksakan masuk saja. Yang kalau kita mau sehat, paksakan harus masuk. Itu saja. Oke. Semoga bermanfaat ya, bermanfaat bagi Pak. Benar sekali. Saya yakin. Gitu ya. Ini pengalaman berdua nih, Pak Yanto dan saya. Saya di awal COVID, Pak Yanto baru selesai COVID. Gelombang berikutnya ini nih, gelombang ini nih, yang sedang gelombang hebat-hebatnya Delta. Intinya pokoknya jangan mengeluh, jangan komplain, kita terima saja. Nanti Tuhan yang akan meringankan kita. Amin. Betul kita sekali. lakukan apa yang kita bisa, kita lakukan apa yang kita bisa. Kita bisa sabar, kita bisa berbaik kepada suster, kita bisa menyapa. Jangan ada kata-kata kasar keluar dari kita. Ya. Nanti Tuhan tuh akan menyelesaikannya gitu, akan menyembuhkan. Amin. Amin. Amin, Bu Esther. Terima kasih banyak. Waduh, saran-sarannya ini luar biasa ini. Latihan, Pak. Latihan dari masih sehat udah latihan. Gitu ya. Kalau sakit itu menjadi lebih berat karena kita kan akan menjadi sensitif gitu ya. Iya. Tapi enggak. Kalau kita udah terbiasa di luar sehat-sehat pun kita begitu, nanti waktu sakit pun sama. Siapkan mental. Betul. Kan sama gitu. Tuhan akan bekerja luar biasa. Iya, oke. Terima kasih banyak Bu Esther. Pak Yanto, ada kalimat penutup Pak Yanto? Saya sangat diberkati, makanya saya sangat mengasihi seluruh teman-teman kita, ya, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, agar ini benar-benar menjadi berkat. Kita tidak harap untuk terkena, tetapi ini semuanya adalah cara untuk menghadapi pergumulan hidup. Jadi jangan berpikir kita ini menjadi sesuatu yang malapetaka. Tuhan tidak pernah menciptakan malapetaka. Tuhan menciptakan kita damai sejahtera, selamat, ya, selamat dan damai sejahtera. Jadi tergantung kita mensikapi setiap penderitaan itu, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kalau kita sikapi itu sebagai berkat, itulah kekuatan kita, ya, itulah luar biasa. Tuhan memberkati. Luar biasa. Oke, teman-teman pemirsa sekalian, hari ini narasumber kita Ibu Esther sudah memberikan kesaksiannya luar biasa, menjadi berkat buat
kita semua. Kami akan melanjutkan di lain hari mungkin dengan cerita yang lain dari host kami Pak Yanto. Nanti mungkin Bu Esther lain kali juga punya kesaksian lanjutan, bisa kami undang kembali. Terima kasih banyak. Kita akan tutup acara ini. Buat yang teman-teman lain kalau mau beri pendapat, kesan atau ini bisa message ya, silakan komen di kolom komen di bawah. Ya, oke, baik. Kita tutup, sampai berjumpa di episode berikutnya, di sesi berikutnya. Bye-bye. Bye. Terima kasih, Pak Kiki. Terima kasih. Bye, terima kasih.